Pemirsa, pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Namun pihak Dinas Kesehatan Garut masih selidiki apakah video tersebut video baru atau video yang sudah lama. Video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Dinas Kesehatan Garut tengah selidiki apakah video yang viral adalah kasus baru atau lama. Karena tahun lalu seorang dokter bernama Dr. Syafril yang berdinas di rumah sakit pemerintah dilaporkan terkait kasus pencabulan. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah. Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, tahun 2024. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau korban dulu sempat lapor nggak, Bu? Nantilah saya lihat lagi ya itu teh. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah ada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024 gitu. Nah, terkait prosesnya itu waktu itu nanti saya harus memastikan dulu dari dokumennya. Ya. Jadi baru viral hari ini ya, Bu? Baru viralnya hari ini? Memang itu untuk memastikan memang betul di Garut itu ya? Nah, ini juga nanti saya pastikan dulu ya, pastikan dulu. Pihak Dinkes menyatakan terus menyelidiki video yang viral adalah kasus baru atau lama. Sementara lokasi kejadian, Dinkes menyatakan tidak terjadi di rumah sakit pemerintah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia melakukan investigasi atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan terhadap pasiennya. Dan berikut perbincangan rekan kami Adita Dewi dengan Ketua Umum PBID, Slamet Budiarto. Dok, ini kan belum selesai yang mungkin sudah tuntas sementara yang di RSAS walaupun belum gamblang begitu ya. Karena kita belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakitnya. Betul. Ini ada lagi kasus di Garut ini. Terkait juga dengan dokter kandungan yang melakukan tindak asusila terhadap pasiennya. Bagaimana tanggapan dokter sendiri selaku Ketua Umum ID? Tadi pagi saya udah telepon Ketua ID cabang Garut, dokter kandungan juga. Mereka lagi melakukan investigasi proses. Dan apalagi ada CCTV di situ ya, saya nggak tahu siapa yang nyebar. Kok ada CCTV di ruang praktek gitu loh kan. Kita lagi melakukan tindak lanjut. Karena itu berada di luar rumah sakit, ID punya kewenangan untuk ke situ. Jadi kalau beradanya di luar rumah sakit, ID bisa tindak lanjut. Kalau rumah sakit kan institusi yang ada direkturnya, gitu loh. Ya intinya memandang masalah ini harus secara holistik dari berbagai sudut ya. Jangan tiba-tiba ada kasus, oh ini jangan. Kita membuat penyelesaian bukan saat itu tapi ke depannya gitu loh. Jadi seperti itu. Baik dok, berarti untuk kedepannya ini dari ID sendiri ada rencana ya dok ya untuk menyusun pedoman khusus atau SOP yang harus dijalani, dipatuhi oleh semua anggota ID terkait juga dengan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti halnya kasus kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit ataupun di klinik. Betul. Akan ada kami akan melakukan advokasi dalam waktu dekat, utamanya adalah jam kerja sama insentif untuk residen. Kami akan berkonsultasi kepada Komnas HAM apakah itu masuk pelanggaran HAM atau tidak. Karena pelanggaran jam kerja, pelanggaran tidak dapat upah itu kan termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, kami sudah nyurati Menteri Pendidikan Tinggi. Misalnya dalam penerimaan residen dan lain-lain. Kita akan memberi masukan, tes-tes apa yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi tes kejiwaan itu tidak bisa. Tidak bisa jamin, tidak ada. Karena itu gangguan jiwa itu muncul sesaat itu loh. Yang bisa tahu itu siapa? Orang sekitarnya. Orang sekitarnya pengawasan gitu loh.